Nggak ada, Pak. Udah ditanyain satu-satu kemarin. Nggak ada ya. Berarti kita hari ini materi ya. Iya, Pak. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua ya. Selamat apa namanya weekend ya, mau weekend ini ya adik-adik sekalian. Jadi mohon maaf saya baru bisa hari ini dan ini juga menyempatkan waktu begitu ya adik-adik ya. Karena sekarang sedang diklat ya di ISO di apa namanya itu sertifikasi dari Inggris ya adik-adik sekalian. Apa namanya itu ini masih dalam proses diklat ya adik-adik sekalian. Kemudian apa namanya tinggal ujian lagi ya, mohon doanya ya semoga lulus ya adik-adik sekalian ya. Kemudian hari ini kita 2 pertemuan langsung ya adik-adik sekalian ya. Kita 2 pertemuan tapi kemungkinan jam 3 sudah selesai ya adik-adik sekalian ya, karena saya harus lanjut diklat lagi ya adik-adik sekalian ya. Sengaja saya majukan takutnya di minggu-minggu besok itu sudah sibuk lagi gitu ya adik-adik sekalian. Jadi ya terbengkalai lagi nanti kuliahnya gitu ya. Jadi dimajukan ya, mohon maaf ya adik-adik, kita majukan dulu untuk kuliahnya gitu ya. Ya semoga saja apa namanya kalau di minggu depan ada waktu luang lagi ya kita kuliah lagi gitu ya untuk mengejar UAS-nya gitu ya adik-adik sekalian ya. Kemudian apa namanya itu hari ini pasien safety kan ya adik-adik sekalian ya. Iya, Pak. Sebentar, saya lihat dulu hari ini itu keamanan obat udah kita ya. Yang lasa-lasa udah ya. Udah. Identifikasi kita tugas ya kemarin sama kebijakan tugas ya. Nah sekarang yang tepat lokasi udah belum? Tepat lokasi operasi itu? Belum, Pak. Belum ya. Jadi hari ini kita ada 2 ya materi, yaitu ada materi kepastian tepat lokasi dan menurunkan resiko pasien jatuh. Kita sekarang di pertemuan 8 apa 9 ya? Kayaknya 8 deh, Pak. 8 ya. Ini saya kirimkan dulu ke Mbak Fani. Mbak Fani tolong apa namanya itu kirim ke WA saya dong. Saya kirimkan materinya. Iya, Pak. Kirim WA saya ping atau apa. Saya kirimkan sekarang materinya ya. Udah, Pak. Oke. Nah, dikirim ke teman-teman ya Mbak Fani ya buat bahan ujian ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai kuliah, saya pengen adik-adik lihat video dulu ya. Ini kita ada video bagus tentang keselamatan pasien. Bentar, saya ambil dulu videonya. Nah, udah kelihatan belum videonya? Udah, Pak. Nah, coba saya putar, ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada suaranya ya? Ada ya? Pak, ada.
Ya, coba kita perhatikan dulu. Nah, di sini nanti ada 4 atau 5 videonya. Kita lihat dulu. Nah, ini KPC kemarin apa KPC kemarin itu? Masih ingat di pertemuan pertama KPC itu apa? Kejadian potensial Cedera. cedera ya. Iya, berarti ini belum cedera ceritanya, baru kejadian potensialnya gitu ya. Coba kita perhatikan. Videonya full nggak? Full screen nggak videonya? Enggak, Pak. Kalau ini full screen nggak? Iya, full. Ya, coba kita perhatikan dulu ya. Tapi lebih jelas dikecilin, Pak. Lebih jelas dikecilin ya. Iya, Nah, kalau ini jelas nggak? jelas, Pak. Jelas. Kita ulang lagi ya. Oke. Lagi ya. Masih kelihatan nggak videonya? Masih, Pak. Kalau KNC apa KNC? Kejadian nyaris cedera. Oke, kita lihat videonya ya. Mbak Lala, ya sebentar lagi kan saya mau masuk ke kamar pasien. Mbak tolong diambilkan tensimeter digital ya di logistik. Ya. Sekarang Mbak? Iya, sekarang. Ini saya taruh sini ya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Sama-sama. Tuh, ini tanggalnya sudah kelewatan. Perlu tak laporkan ya? Oke, lagi ya. Selamat datang di Rumkital Marinir Cilandak. Keselamatan pasien merupakan hal penting bagi pelayanan kesehatan. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien.
1. Ketepatan identifikasi pasien. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu Sobrahul. Lalu saya konfirmasi gelangnya, Bu. Boleh disebutkan namanya? Ibu Sobrahul, tanggal lahir 5 Agustus 1993. 2. Peningkatan komunikasi efektif. Selamat pagi, mohon izin, saya dengan Reni dari laporan. Betul ini ruangan sepakat bawah. Saya bicara dengan siapa ya? Saya mau melaporkan nilai kritis atas nama Nyonya Rini, usia 76 tahun, diagnosa anemia. Permintaan dari dokter Etra, yaitu hasil pemeriksaan darah rutin. Hasil HB-nya 6,0. Tolong perawat segera melaporkan ke dokter DPJP. Selamat pagi, Dok. Mohon izin saya dengan suster Hasini, Dok, ruangan Cempaka Bawah. Mohon izin, betul ini dengan dokter Etra? Siap, izin melaporkan pasien, Dok, atas nama Nyonya Rini, usia 76 tahun, diagnosa dengan anemia. Kondisi saat ini pasien mengeluh lemes, tampak pucat, Dok. Dapat terapi infus RL 20 tetes, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, paracetamol 4 kali 1 tablet. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80, suhu 362, nadi 80 kali per menit. Dari hasil lab sito, Dok, HB-nya 6 gram per desiliter, Dok. Mohon advis, izin. 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. Pagi, Bu. Pagi, Dok. Masih ingat dengan saya, Bu? Iya, Dok. Siapa? Dokter Yen itu dokter apa? Ya. Ya, Ibu rencananya mau dioperasi di bagian yang mana ya, Bu? Rancangan kan ya, Bu ya? Ibu sudah tahu sakitnya apa? Benjolan. Benjolan, ya. Benjolan kan itu sudah saya jelaskan waktu itu, bahwa benjolan itu ada yang cium dan ada yang panas. Jadi ini harus kita ambil. Risiko operasi juga saya sudah jelaskan kemarin. Bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi infeksi setelah operasi. Operasinya ini Ibu di bius total, ya, dikasih tidur Ibu ya. Kemarin sudah kita konsulkan dokter bius bahwa Ibu sudah setuju untuk dilakukan operasi dengan kebiusan dan sudah layak untuk dilakukan operasi. Ibu ya, kita rencanakan nanti jam 11 ya, jam 11 ya Bu ya. Dan sebelumnya saya akan adakan daerah operasinya biar saya nggak salah nanti. Yang kiri apa yang kanan? Iya. Biar nggak salah prosedurnya Bu ya. Ini daerah tumornya di sini, tanda di sini, saya tulisnya di sini. Ya Bu ya. Ini nanti jangan digosok ya, Bu ya, jangan digaruk ya, jagain. Ya, Bu, berdoa ya sebelum operasi. Ya, terima kasih Bu. Istirahat, Ibu. 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. Pagi Bu. Pagi, Dok. Pengurangan risiko pasien jatuh.
Ibu. Kenalkan Ibu, saya Sister Rasini. Saya merawat Ibu Sobabu. Di sini Ibu Sobabu kan sudah selesai operasi ya Ibu. Nah, dari hasil penelitian saya, Ibu Sobabu masih kategori risiko tinggi terjadi jantung. Nah, untuk mengidentifikasi pasien risiko jantung, ini saya akan pasangkan kancing kuning ya Bu ya. Ibu Sobabu, saya pasang kancing kuning ya Bu ya. Ini artinya Ibu beresiko tinggi untuk terjadinya jantung. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama. Utamakan keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien. Oke, satu lagi ya.
Oke, itu untuk videonya ya. Sekarang kita masuk ke materi dulu. Halo adik-adik, masih standby? Masih Pak. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Oke, nah ini kita lihat secara umum ya, di video tadi sudah dijelaskan banyak ya adik-adik sekalian. Ini saya ulas ya, tadi kan di video kan ada si dokternya menanyakan, halo Ibu, selamat pagi tadi kan ya, masih ingat dengan saya? Masih ingat nggak tadi videonya berkata seperti itu? Masih Pak. Masih ya, itu siapa ya, dokter bedah ya kan itu dia menandai sebuah coretan di tangannya tadi ya kan. Pasiennya tadi dengan apa? Dia ada Iya, Pak. benjolan katanya ya. Betul kan? Ada benjolan. Kemudian itu si dokternya bertanya, benjolannya sebelah mana Bu? Ini saya tandai dulu ya. Sudah dikomunikasikan dengan anestesi dan tim dokter yang lainnya bahwa sudah bersedia untuk dilakukan operasi. Nah, inilah ya yang namanya kepastian tepat lokasi, tepat prosedur ya, tepat pasien dan tepat operasi. Kita lihat apa itu ya. Nah, ini dia itu kan ada di sasaran nomor 4. Sasaran keselamatan pasien itu ada berapa sih? 6 kan ya? 6. Ada 6. Nah, dia ini ada di sasaran nomor 4. Nah, dia ini ya, ini adalah sebuah prosedur ya. Ya jadinya kepastian tepat lokasi ya, tepat prosedur tempat pasien ini adalah sebuah prosedur yang memang wajib gitu ya di dalam sebuah sasaran keselamatan pasien wajib dilaksanakan. Nah, ini dia. Bagaimana penandaannya? Nah, ini dia nih. Ini cerita zaman dulu ya. Apa namanya itu ada seorang pasien ya, namanya seorang veteran ya Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia berumur 47 tahun ya, dia mengalami pengecilan testis kiri. Nah, akibat apa ya? Tadi akibat kesalahan kesalahan operasi tadi gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi seorang anak gitu ya. Nih apa namanya itu kegagalan atau kesalahan dalam pembedahan atau penata laksanaan bedah tuh 2011 ya. Ya kasihan ya. Kemudian itu ada lagi nih. Nih yang disebut dengan kebijakan penandaan lokasi operasi itu adalah satu ya, di mana kita menandai sebuah operasi itu sebuah tempat yang akan dilakukan, lokasi yang akan dilakukan operasi tersebut ya. Kemudian perlunya melibatkan pasien ya. Kemudian diusahakan juga tinta yang digunakan itu atau pulpen yang digunakan itu tidak mudah luntur ya, mudah dikenali, digunakan secara konsisten gitu ya, dibuat oleh operator dan segala macam. Inilah disebut dengan kebijakan penandaan ketepatan lokasi. Kemudian di sini ada penilaian di standar keselamatan pasien yang di nomor 4 tadi ya, sasaran keselamatan pasien yang di 4 tadi. Apa saja di situ ya? Di situ ada yang namanya ya, ini kan kita berada di sini ya, nih ya. Nih ya, kita berada di situ ya. Rumah sakit menggunakan suatu tanda yang jelas dapat dimengerti untuk melakukan identifikasi lokasi ya, operasi melibatkan pasien di dalam proses penandaan ya kan ini. Kemudian rumah sakit pun menggunakan suatu checklist gitu ya. Suatu checklist proses lain untuk memverifikasi saat operasi akan dilakukan, tepat lokasi. Itu ini harus diperhatikan kepada pasien. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur ya sebelum diinsisi. Tadi kan ada di video ya. Itu harus ditetapkan prosedur sebelum dilakukan insisi gitu ya. Kemudian ada kebijakan lagi tuh, kebijakan terkait dengan prosedur, perkembangan, mendukung keseragaman proses ya. Itu ada tuh di elemen nomor 4 itu. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu tepat lokasi ya, ini ya. Contohnya ya ditandai gitu ya. Tuh, tepat lokasi ya. Tidak tidak tepat prosedur jika kualitas SDM kurang sehingga mengganggu kelangsungan operasi. Maka dari itu ya, tidak tepat lokasi, kesalahan dalam
penulisan, ya kalau tidak tepat prosedur, yaitu kurangnya kemampuan SDM dalam kelangsungan operasi, ya kemudian itu kualitas tenaga medis terutama koas, ya masih banyak nih masalah di sini ya. Koas plus residen kurang baik ya, kemudian sarana-sarananya juga kurang memadai dan segala macam ya, tidak tepat pasien dan segala macam ya di situ ya. Nah, kemudian masalah yang dihadapi ya ketika tidak tepat lokasi itu ya ini. Nah, satu ya terkait dengan masalah kendala biaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Itu ya itu bermasalah juga ternyata ya, terbatasnya tenaga medis anestesi gitu ya, belum adanya kebijakan terkait dengan CSSD itu adalah sentral itu sterilisasi ya. Jadi ini adalah ruang sterilisasi di rumah sakit gitu ya, adik-adik sekalian, CSSD. Tapi di ruang operasi ruang sterilisasi itu ya namanya CSSD ruangannya itu. Dan sampai dengan kesalahan di tim OK tersebut. Kemudian kegiatan ya, ada penilaian aspek teknis operasi tersebut ya. Nah, di situ apa saja di situ penilaian aspek operasi tersebut ya, menilai ketepatan lokasi. Nah, kalau tadi contoh yang di video, di cara menilai ketepatan lokasi tadi bagaimana adik-adik sekalian? Nanya ke pasien sama ngelihat gelangnya bukan, Pak? Betul, nanya ke pasien dengan melihat identitas, ada identifikasi pasien tersebut. Kemudian apa lagi yang ditanya? Keluhan. Apalagi yang dilihat? Keluhan. Keluhan, betul sekali. Tadi kan ditanya sama si dokternya. Ada apa ya? Apa keluhannya apa ya Bu? Ada benjolan. Kemudian apalagi yang ditanya? Kayaknya udah, Pak. Ya, kan sudah disepakati oleh tim anestesi bahwa akan dilakukan operasi jam berapa tadi? 13 kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Nah itu, baru dia naik ke setelah itu menilai ke luas produksi gitu ya. Nah, teknis operasi ini gitu ya. Nah, kemudian ke layout gitu ya. Layout operasi tersebut bagaimana itu ya. Nah, ini bentuk restorasi komunikasi efektif ya. Salah satunya itu ada komunikasi verbal ya. Ya, ini kalau di dalam komunikasi operasi itu ya jelas lah dan ringan. Coba bagaimana komunikasi verbal yang efektif itu? Coba adik-adik baca dulu ini. Terus nanti coba diperagakan. Nah, coba dibaca dulu. Coba habis itu diperagakan. Gimana sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal efektif ini? Ini tuh komunikasi antara perawat dengan perawat atau perawat dengan pasien, Pak? Perawat dengan pasien boleh, perawat dengan perawat boleh. Ini kita ambil perawat dengan pasien dulu deh. Coba komunikasikan bagaimana, jelas dan ringkas katanya di situ kan. Kemudian di bawahnya penggunaan contoh untuk membuat penjelasan itu lebih mudah dipahami. Ada lagi di bawahnya itu mengulang bagian yang penting ya, penerimaan pesan mengetahui apa, siapa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana, ya kan? Kemudian ringkas dengan menggunakan kata-kata, mengekspresikan ide secara sederhana, ya kan? Itu. Nah, kemudian ada di situ perbedaan kata, sampaikan dengan pesan dengan istilah yang dimengerti pasien. Ya meskipun adik-adik sudah lulus nanti keperawatan ya jangan menggunakan bahasa medis dengan pasien gitu ya. Kalau sama perawat nggak apa-apa. Ya misalkan adik-adik dia ada benjolan ya sampaikan saja benjolan, jangan disampaikan itu adalah maligna tumor atau dan segala macam ya itu ya. Coba dikomunikasikan.
Ini Pak, perawat bertanya kepada pasien apa yang dikeluhkan dan misalkan kayak gini, "Maaf Ibu, apakah dengan Ibu Maya? Kalau boleh tahu apa yang Ibu keluhkan?" Gitu. Terus siapa yang menangani? Bapak nggak bisa. Bisa, harus bisa jadi seorang perawat itu. Kan perawat itu komunikasi itu paling penting. Selamat pagi Ibu. Salam kenal, nama saya Fani, ya kan? Kebetulan hari ini saya bertugas dari jam 7 sampai dengan jam 2 pagi. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, Ibu namanya siapa ya, Bu ya? Nah, itu. Dengan Ibu siapa ya, Bu ya? Kan seperti itu seorang perawat. Coba dulu. Nah, karena nanti berhubungan dengan teman-teman melakukan tepat operasi atau tidak. Coba dulu. Selamat pagi Ibu, nama saya Fani. Apakah kalau boleh tahu siapa nama Ibu ya? Terus apa yang Ibu keluhkan? Terus mengapa Ibu nggak bisa di mengapanya Pak? Ya nggak usah disebutkan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu kan hanya sebagai contoh pengulangan. Oh nggak usah. Ya nggak usah. Bagaimana Bu kabarnya? Oh, lukanya di mana ya Bu ya kemarin? Benjolannya di mana gitu ya, Bu ya? Oh, kapan sih Bu sebenarnya jadinya kebenjolan itu? Itu kan hanya sebagai panduan kita. Sebenarnya kalau seandainya ada kata-kata yang tidak diperlukan, ya nggak usah ditanyakan gitu. Iya Pak, paham. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Kemudian kalau pemendaharaan kata seperti apa contohnya? Kayak misalkan ini, misalkan kayak Ibu menderita penyakit ini apa? TBC. Itu kan jangan dibilang kayak tuberkulosis gitu-gitu atau pneumonia gitu. Harus dijelasin kalau itu tuh penyakit paru-paru basah gitu, Pak. Oke, TBC itu bukan paru-paru basah ya. Ibu menderita penyakit paru-paru, namanya TBC. TBC itu kan sudah umum ya, gitu. Ya, ini diakibatkan oleh kuman Bu, gitu ya. Nggak usah disebutin Mycobacterium tuberculosanya, nggak usah gitu ya. Ini diakibatkan dari kuman Bu. Kalau mau nama kumannya, ya ini nama kumannya gitu ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya mungkin Ibu bisa cari searching di Google kayak gimana sih itu gitu ya. Iya Pak. Gitu ya. Itu bentuk dari karakteristik komunikasi efektif. Ini dia contohnya ya. Nih. Ada contoh tentang arti donatif dan konotatif ya kan. Intonasi, kecepatan berbicara, yaitu harus kita antisipasi semua ya. Komunikasi nonverbal, ada penampilan fisik gitu ya. Sikap tubuh gitu ya. Kemudian ekspresi wajah dan segala macam. Itu ada tuh ya. Di contoh komunikasi efektif ini. Kemudian, nah ini kan ada komunikator, ada pesan dan media. Komunikator itu siapa sih? Orang yang berkomunikasi. Siapa yang orang berkomunikasi dalam komunikator? Perawat dong. Perawat. Orang yang menyampaikan pesan. Gitu ya. Itu komunikator. Gitu ya, orang yang menyampaikan pesan. Nah, itu harus dilihat tuh cara penyampaian pesannya kayak gimana, isi pesannya sesuai atau tidak dengan kebutuhan pasien dan perawat, media yang diperagakan juga sesuai atau tidak gitu ya. Itu harus diketahui ya proses unsur-unsur komunikasi efektif ini ya. Maka dari itu ya perawat tersebut itu adalah sebagai komunikator gitu ya, pandai mengungkapkan intonasi, simbol, dan mimik menarik gitu ya. Kalau yang menerima pesan disebutnya siapa? Pasien. Pasien. Siapa itu? Komunikan, ya kan? Komunikan pasiennya. Kalau ya, perawatnya yang menyampaikan pesan itu adalah komunikatornya, gitu ya. Itu harus dipahami ya adik-adik sekalian ya. Nah, perhatikan juga gangguan-gangguan yang mungkin akan menghambat proses komunikasi apa saja. Contoh kebisingan. Kan kebisingan di rumah sakit itu nggak boleh lebih dari 80 desibel adik-adik.
ya itu nggak boleh lebih dari 80 desibel gitu ya. Ada komunikasinya, ada pengaruhnya, umpan balik dan segala macam itu juga harus diperhatikan ya. Contohlah di video tadi gitu ya, sudah saya lihatkan di video tadi. Nah ini nggak usah ya, ini SOP operasi banget ya. Nah ini contohnya penandaan, bisa dilihat ya. Tuh Bisa, contoh Pak. penandaannya di situ ya. Bahwa Itu tangan pasien dicoret, Pak. iya, nanti tangan pasien ditandain. Oh iya iya. Tuh. Nah, ini Tapi tandanya. spidolnya itu khusus ya, Pak? Ya, spidolnya khusus. Ya, nanti akan ada spidol untuk penandaan apa namanya itu yang akan dilakukan operasi. Itu nanti adik-adik akan lihat kok kalau nanti sudah di rumah sakit ya. Nah, nih beberapa prosedur yang tidak memerlukan penandaan seperti ya khusus organ tunggal, misalnya operasi jantung, sesar, ya itu monggo lah nanti kalau mau tidak memerlukan penandaan, tapi ditandai juga lebih baik sih sebenarnya gitu ya. Kasus intervensi seperti kateter jantung ya, kasus melibatkan gigi, kalau gigi nggak usah gitu ya, dia ditandai dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian ya ini kebijakan praoperatif ya, ada verifikasi lokasi ya, prosedur, kemudian itu pastikan bahwa semua dokumen foto hasil pemeriksaan yang itu sesuai dan relevan gitu ya dengan nanti adik-adik akan melaksanakan tindakan operasi tersebut gitu ya, diberi label, kemudian di pampang dengan baik kalau seandainya itu memang harus dipampang, tapi kalau seandainya enggak ya enggak jadi masalah sih sebenarnya, dimasukkan dilakukan di operasi ya, di lokasi aja gitu ya. Verifikasi terhadap peralatan khusus gitu ya. Nah, kemudian itu nih ada time out ya, memungkinkan semua pertanyaan, kekeliruan diselesaikan gitu ya, dilakukan di tempat tindakan, tepat sebelum dimulai, melibatkan seluruh tim operasi. Nih, di kebijakan verifikasi. Jadi di sini yang dimaksud di sini itu adalah sebelum melakukan tindakan operasi ya, itu harus dilakukan tindakan proaktif. Apa itu tindakan proaktif? Itu intinya kalau kalau kata kita bahasa sehari-harinya itu ngecek ulang gitu loh. Ya, benar nih nggak di sini, udah ditandain belum nih gitu ya. Dokternya siapa nih gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ditandai benar nggak tandanya di tempat yang akan dilakukan operasi gitu ya. Nah, tuh itu tentang kebijakan verifikasi. Ya. Nah, ini checklist ya. Ini nanti contohnya saja ya, ini rumah sakit ibu dan anak segenap ya. Contohnya. Tuh, bisa ada lihat ya di situ ya. Oke. Nah, ini ya contohnya sebelum anestesi ya. Sebelum dilakukan anestesi ini sebenarnya sudah kegiatan anestesi ya. Ini kegiatan dokter dan perawat anestesi ya. Identifikasi pasien, prosedur, inform consent, sisi operasi sudah ditandai gitu ya, mesin anestesi, obatnya lengkap gitu ya, kemudian alergi, memungkinkan kesulitan nafas gitu ya, itu ditandai semua ya, dilihat semua ya, ada semua ya, sehingga resiko kehilangan darah itu ya rendah gitu ya, semuanya ya, itu di panduan sebelum induksi anestesi itu ya, karena ya anestesi ini merupakan salah satu penyebab kecelakaan pasien banyak loh adik-adik ya, banyak sekali penyebab kecelakaan pasien akibat kegagalan anestesi ini ya. Tuh ya contohnya aja ya, setelah di anestesi itu banyak pasien yang mengalami yang namanya yang mengalami efek samping dari anestesi itu ya, itu. Dok, kalau anestesi itu kayak dibius gitu ya? Iya, anestesi itu dibius kalau kata kita, bahasa medisnya anestesi gitu kalau kata kita, dibius gitu ya. Nah, ini panduan lagi. Di panduan lagi ya konfirmasi anggota tim, peran dan segala macamnya ya, itu harus dikonfirmasi juga nama pasien dan lain-lainnya. Silakan, sampai di sini ada yang ditanyakan, coba dibaca dulu panduan ini. Kalau panduan ini saya kira semuanya sudah paham lah gitu ya, ini cuma sekedar panduan anestesi doang itu ya, tapi kan sebenarnya kalau
Antibiotik profilaksi itu apa? Ya, ini antibiotik ya antibiotik. Kalau antibiotik itu ya obat yang diberikan untuk antibiotik tersebut. Gitu. Namanya antibiotik ya antibiotik itu adalah apa namanya itu obat yang membunuh alergi, kuman ya, kuman mikroorganisme atau mencegah infeksi dan mencegah inflamasi, itu antibiotik. Tuh. Kalau imaging itu apa, Pak? Apa? Imaging yang nomor 5. Oh, ini imaging yang diperlukan sudah dipasang atau belum ya. Ini merupakan suatu gambaran atau suatu tindakan medis yang sudah dilakukan ya di situ. Nah, itu nanti ada akan ketemu ada yang namanya imaging ya. Setidaknya itu sudah apa namanya itu sudah dilakukan belum, seperti tanda pengenal sudah, bukan tanda pengenal, apa namanya itu sudah dilakukan, misalkan skin test gitu ya, nanti 10 menit kemudian akan dicek kemudian. Nah, itulah yang disebut dengan imaging, sudah dipasang atau belum di situ ya. Tuh. Oke. Nah, ini penandaan sebelum pasien ya di kamar operasi ya. Ini ya ada instrumen ya, perawatan melakukan konfirmasi secara verbal ya bersama dengan dokter anestesi dan segala macam ya. Ini kalau ini sudah bentuknya anestesi banget ya gitu ya. Oke, silakan, ada yang ditanyakan sebelum kita ganti topik. Udah Pak, nggak ada. Tapi datang nggak apa-apa ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ganti topik ya.